Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mufli dan Faizi, 10 MIPA 3, nomor absen 24. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang kasus intoleransi di sekolah disamai oleh peraturan daerah. Pihak sekolah memanggil Elianu ke sekolah karena Jenny Cayani Hia, anaknya, menolak mengenakan jilbab non-muslim. Jenny yang duduk di kelas 9 jurusan otomatis dan tata kelola pengantoran tersebut merasa tidak memiliki kewajiban mengenakan jilbab karena menganut agama yang berbeda. Dalam video tersebut, Eliana mengatakan anaknya cukup terganggu dengan kewajiban menggunakan jilbab. Bagaimana rasanya jika anak bapak dipaksa ikut aturan yayasan kalau yayasan tidak ada apa-apa kan di sekolah negeri, kata Eliana. Dalam video itu pula pihak sekolah menjawab bahwa janggal bagi guru dan pihak sekolah jika ada siswa yang mengikuti peraturan sekolah karena sudah disepakati sejak awal. Hal tersebut membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim angkat bicara dan mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan dengan tingkat integritas dan usia di bawah bimbingan orang tua. Hal itu berpedoman pada pasal 55 UU Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keamanan, nilai persatuan, kemajuan bangsa. Kemudian pasal 3 ayat 4 Kemendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam bagi peserta di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mana pakaian seragam khas diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sekolah sama sekali tidak boleh membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian khusus agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Terang Nadiem Mendikbud mendapatkan bahwa apa yang terjadi di SMKN 2 Padang tersebut sebagai bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang melainkan juga nilai Pancasila kebinekaan. Pemerintah tidak akan menolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan tindakan intoleran itu, cetus dia. Pihak akan segera memberikan sanksi tegas dan pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar mempersalahkan ini jadi pembelajaran bersama ke depan. Kemendikbud juga akan membuka hotline juga akan membuat pengaduan agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi, tegas Nadiem. Intoleransi di sekolah. Kepala SMKN 2 Padang Rusmiadi mengatakan tidak ada kewajiban bagi siswi non muslim untuk menggunakan kerudung, apalagi memaksa siswa non muslim mengenakan jilbab. Bahkan dirinya menyatakan saya siap dipecat, akan tetapi akan lihat dulu ke lapangan apa yang sudah kami lakukan, jelas Rusmiadi. Sejak awal Rusmiadi sudah mengingatkan bahwanya untuk tidak memaksakan siswa non-muslim untuk berpakaian seperti layaknya siswa muslim. Pihaknya tidak menyangka terjadi kesalahan interpretasi wakil kepala sekolah dari kemudian menjadi viral di media sosial. Pernyataan wakil kepala sekolah di video viral itu meminta agar siswa wajib mematuhi aturan sekolah, bukan menggunakan jilbab atau Rusmiadi lagi. Sejak awal Rusmiadi sudah mengingatkan bahwanya untuk tidak memaksakan siswa. Kabid Advokasi Perhimpunan atau Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Hairi mengatakan kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan P2G pernah ada kasus seperti pelanggaran jilbab di SMAN Maumare 2017 dan di SD Impres 22 Wosi Manowakari tahun 2019. Jauhnya sebelum 2014 sempat terjadi pada sekolah
sekolah-sekolah di Bali. Oke, lanjut ya. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kata Iman. Aturan daerah dan atau sekolah umum yang mewajibkan siswa non muslim memakai jilbab dan aturan langgaran siswa muslim kali prinsip toleransi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu faktor penyebab utama adalah peraturan daerah Perda yang bermuatan intoleransi peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang, merujuk pada instruksi Wali Kota Padang nomor 451442 Binsos III 2005, aturan yang sudah berjalan 15 tahun lebih. Sebagaimana keterangan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, artinya ada peran pemerintah pusat seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi dan bermuatan intoleransi di sekolah selama ini, terang Iman lagi. Secara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya serta tetap diberikan pelayanan perlindungan anak dan lebih detail lagi adalah nomor 45 tahun 2004 tentang seragam sekolah jenjang pendidikan dasar menengah. Ekspresi secara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak dan atas pendidikan seperti diamanatkan pasal 31 UUD 1945. Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim meminta agar Kemendagri harus mengecek semua perda-perda yang potensi intoleran, yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya lagi adalah perda intoleran dan implementasi terhadap lingkungan sekolah. Kemendagri bersama Kemendikbud secara berkoordinasi lebih proaktif memeriksa atau daerah dan sekolah berpotensi intoleran dan tidak dari aspek agama tetapi juga kepercayaan suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa, dan kata Satriawan. Satriawan meminta agar para orang tua berani bicara dan kebijakan intoleran dan ke dinas.